Hai, aku Betria Rahma dengan NPM 21022. Kesempatan kali ini aku mau ngebahas tentang budaya bunuh diri. Kalian kan juga pasti nggak asing lagi kalau dengar bunuh diri, misalnya teman kalian putus cinta atau stres, pasti mereka sering nyebut-nyebut aku capek, pengen bunuh diri aja gitu-gitu. Nah, aku bakal bahas jadi awalnya budaya bunuh diri itu datangnya dari mana sih gitu. Nah, sebenarnya bunuh diri itu datangnya dari budaya Jepang. Jadi bunuh diri itu bukan budaya kita ya, teman-teman. Nah, dalam budaya Jepang, sepuku juga dikenal sebagai ritual bunuh diri atau jalan kematian yang terhormat bagi samurai. Sepuku juga disebut harakiri. Keduanya sama-sama memiliki arti yang sama persis dalam bahasa Jepang. Tradisi harakiri di Jepang terkenal hingga mancanegara loh. Terutama diperkenalkan lewat film-film. Nah, sekarang banyak kan film-film yang mengandung tentang bunuh diri atau berunsur tentang bunuh diri itu. Harakiri ini juga berasal dari gabungan kanji, yakni hara berarti perut dan kiri adalah pemotongan. Kalau digabungkan, pemotongan perut dalam bahasa Jepang. Singkatnya adalah ritual bunuh diri untuk menebus kehormatan dan harga diri. Jadi gitu. Istilah harakiri biasa dipakai oleh Barat dan pertama kali disebutkan dalam literatur Barat pada 1846 yang menggarisbawahi tentang tindakan pengorbanan diri. Sementara itu, istilah sepuku pertama kali masuk dalam literatur Barat pada 1882 dalam sebuah teks yang mengacu pada hukuman bagi penjahat. Dan terkadang harakiri juga mengacu pada pengorbanan diri tanpa kehadiran orang lain, dianggap hanya mengacu pada tindakan memotong perut, tidak hanya memiliki aturan yang jelas. Dan sementara sepuku juga menggambarkan adanya ritual atau prosedur tradisional dalam tindakan bunuh diri, memotong perut dengan melibatkan kehadiran orang lain. Nah, sekarang biar nggak bosen, aku kasih lihat gambaran tentang budaya bunuh diri yang berasal dari Jepang di sini ya, teman-teman. Adalah sebuah tradisi yang ada dan mulai populer sejak masa kekaisaran Tokugawa pada zaman Edo di tahun 1600 hingga 1867. Harakiri sendiri dilakukan untuk memperlihatkan kesetiaan kepada majikan atau sebagai ungkapan rasa malu karena kekalahan dalam peperangan. Umumnya, harakiri adalah sebuah tradisi di mana seseorang melakukan bunuh diri dengan cara merobek perut menggunakan pedang atau katana. Ritual mengerikan ini dilakukan oleh orang-orang Jepang dengan dua cara loh, yaitu ichimonji dan jumonji. Nah, kalau untuk ichimonji adalah harakiri dengan cara merobek perut atau menusukkan pedang ke bagian kiri perut, lalu menariknya ke sisi kanan. Sedangkan jumonji adalah melakukan harakiri dengan cara menusukkan pedang ke ulu hati, kemudian menghelanya sampai ke bawah pusar. Wah, koi ne. Kalau kalian sering menonton film-film Jepang yang menceritakan tentang masa-masa kejayaan samurai, mungkin kalian akan melihat bagaimana cara mereka melakukan harakiri. Seperti adegan harakiri yang ada di film Rurouni Kenshin live action. Nah, saat itu Himura Kenshin menghadapi Udo Jin-e. Eksekusi harakiri tidak dilakukan dengan sederhana loh. Ada persiapan-persiapan khusus sebelum seseorang melakukannya. Seperti samurai yang harus berpakaian putih dan bersih. Ia juga harus disajikan makanan enak sebelum upacara digelar. Jadi ceritanya enak-enak dulu baru ditebas ya. Nah, saat melakukan harakiri, pelakunya akan dikawal oleh seorang algojo yang bertugas menebas batang lehernya jika saja ia tidak sampai mati dalam melakukan eksekusi harakirinya. Jadi, teman-teman tenang ya, pelaku harakiri nggak akan merasakan rasa sakit yang lama kok. Tradisi mengerikan ini terakhir kali dilakukan pada November 1970 silam. Ketika itu, seorang sastrawan Jepang terkenal bernama Mishima melakukan ritual ini setelah menerobos masuk ke pangkalan militer pasukan bela diri Jepang bersama para pengikutnya.
Setelah berpidato, ia lalu merobek perut bersama seorang pengikut yang menebas batang lehernya setelah Mishima meneriakkan Tenno Heika Banzai atau seruan hidup kaisar. Saat Perang Dunia Kedua, kesetiaan itu beralih kepada kaisar, majikan, atau tuan tanah. Karena itu, ketika kekalahan datang, prajurit Jepang serta perwiranya melakukan bunuh diri. Harakiri yang dilakukan tidak hanya dengan cara menusukkan pedang saja loh, tetapi juga dengan cara meminum racun, menembak diri sendiri, atau sengaja mengantarkan nyawa ke tengah berondongan senjata musuh. Beh, parah ya. Aksi harakiri yang paling brutal dan mengerikan adalah aksi kamikaze dan Ningen Gyorai. Pasukan kamikaze adalah pasukan pesawat udara yang dalam operasinya berani mati melakukan misi bunuh diri. Sementara Ningen Gyorai adalah pasukan angkatan laut yang dikenal sebagai torpedo manusia. Prajurit Ningen Gyorai akan menjadi penunggang peluru torpedo yang tentu akan ikut tewas ketika torpedo mengenai sasaran. Oke, mungkin segitu aja pembahasan tentang budaya bunuh diri dari aku. Kalau misalnya ada salah kata, aku minta maaf karena aku juga masih belajar. Terus juga kalau misalnya ada kesalahan kata, kesalahan penyebut kata, minta maaf banget karena aku juga orangnya sebenarnya kurang pede ngomong di depan kamera gitu. Dan kalian jangan lupa juga nonton video teman-teman aku di channel Diamond Psycho. Oke, bye.